Iya, iya, Oke, boleh, halo apa boleh. kabar semuanya? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Oke, teman-teman yang suka nongkrongin ya, IG-nya Glenn Latuheru, Glenn @Latuheru, ya Glenn N-nya 2 Latuheru dari Sinfonia Musik. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama brand ambassador dari Viata Indonesia. Jadi kalau yang belum tahu, Viata itu brand audio yang mantep banget. Kalau yang suka follow channel YouTube-nya Sinfonia, itu gue kan pernah review ini nih, Airboom Phantom yang ini. Itu gue salah satu TWS yang gue rekomendasi. Sama yang terakhir baru banget, itu yang murah meriah, Flyboom X, itu juga ya. Nah, jadi kalau yang mungkin pernah nonton channel Sinfonia Musik, mungkin tahu ya Viata itu gimana. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol sama brand ambasadornya, yaitu Mbak. Jangan manggil Mbak ya, nanti lu kayak Mbak ya. Enggak aja, nama aja langsung. Melissa Fotinita, brand ambassador dari Viata Indonesia. Yeay! Yeay, selamat sore semuanya. Jadi Sore, kira-kira nih kayaknya Mel. banyak juga nih ya yang nonton dari kayak para fans-fans dari kakak Glenn juga ya. Ya, jadi banyak yang suka nongkrongin atau kepoin IG-nya gua kalau misalnya buat audio, atau pastinya juga ininya kan fans-fansnya Viata Audio kan. Viata gede banget loh. Karena dibantu sama kakak juga, jadi kita semakin besar dan kita semakin growing sama-sama ya pastinya ya kak. Ya, amin, amin, amin. Oke, Mel, hari ini rencananya kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana membangun brand image audio portable. Ya, karena gue tahu sebelumnya ngomong-ngomong, gue itu Viata baru dengar mungkin setahun 2 tahun, jadi baru banget. Tapi tiba-tiba jeng gitu, melejit banget, tiba-tiba semua orang tahu tentang Viata. Nah, gue penasaran tentang ini, makanya kemarin gue ngobrol sama Mbak Esti, gue mau dong ngobrol-ngobrol sama perwakilan Viata supaya tahu ini gimana sih ngebangun brand sampai segede gini dalam waktu singkat gitu. Boleh. Jadi emang aku juga senang banget sih diundang sore ini kayak buat kita ngobrol-ngobrol bareng tentang branding Viata ini. Jadi sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Nama aku Melissa Fotinita. Aku sebagian brand developer dari Viata juga. Jadi aku yang mewakili Viata untuk ngomongin soal branding juga. Nah, Viata ini tuh udah kurang lebih 2 tahunan, memang baru. Tapi sebelumnya itu memang ada brand dia bukan Viata, tapi memang udah agak lama. Tapi kita rebranding lebih kayak anak muda jadinya. Tadinya apa Mel, namanya? Tadinya namanya apa sebelum Viata? Tadinya dulunya namanya PTWKK, cuman kita lebih bikin seperti anak muda aja. Jadi kayak 2 tahun ini memang puji syukur ternyata banyak banget peminatnya kan ya. Jadi memang secara branding sih kita baru di marketplace aja nih Kak. Jadi baru kayak di Tokopedia, terus juga baru ada di Shopee, Bukalapak, Blibli, gitu-gitu sih Kak, di marketplace gitu. Oke. Tapi mungkin sebelum kita lebih jauh, gue pengen tahu dong latar belakang lu, Mel. Ceritanya, boleh. misalnya pendidikan lu, terus lu sebelum ini ngapain, terus gimana lu ceritanya bisa bergabung sama Viata gitu. Gimana tuh, Mel? Oke, jadi sebelumnya itu memang aku bergerak di bidang entertainment sih, jadi nggak di bidang branding, di bidang entertainment. Cuman Viata sama entertainment kan masih menyangkut ya, masih sangkut menyangkut gitu. Jadi aku dulu itu sempat sekolah di luar, terus aku kembali ke Jakarta, dan aku bekerja bersama Viata ini. Dan kayak senang banget ngelihat Viata itu growing dan bertumbuh selama 2 tahun secara pesat juga. Dan tapi kita juga masih tetap belajar setiap harinya untuk kita bisa memuaskan para Viata Edik dan juga para customer kita gitu. Oh, jadi lu barengan sama Viata ya? Jadi pas 2 tahun lu dari awal Viata berdiri lu memang udah gabung gitu? Sudah mulai bergabung sih. Oh, oke. Jadi pas memang launching brandnya Viata lu juga udah ikutan gitu ya? Iya, betul. Hebat ya, berarti lu salah satu pelopor juga bisa dibilang ya? Enggak juga sih, sebenarnya lebih pelopornya itu ya ownernya sih, cuman kayak aku belum terlalu ngebantu juga sih Kak gitu. Oke, nah sebelum itu lo ada kegiatan apa lagi? Soalnya gue sempat kepoin ini IG lo juga sih.
Lu Oh iya sempat iya, ikut gimana Kak? sempat ikut itu ya pemilihan Putri Indonesia 2018 ya untuk wilayah DKI ya kalau nggak salah lu ya. Iya betul betul. Jadi memang kemarin itu pas aku for good, memang aku sempat ikut beberapa kayak pageant, terus modeling juga, terus sempat ke internasional juga untuk wakilin Indonesia di ajang internasional. Oh, Terus aku juga sempat hebat setelah hebat. itu, Keren keren. thank you. Terus setelah itu kita lagi. Jadi aku ikut Putri Indonesia dan aku mewakili DKI Jakarta pada saat itu. Oke, Pada tahun jadi 2018 ini. itu pada saat itu lu baru beres kuliah atau masih lagi kuliah? Kan lu katanya lu kuliah di luar kan? Jadi itu pada saat itu udah beres kuliah sih, udah selesai, udah for good. Kemudian ikut pageant-pageantan dan modeling gitu. Langsung habis itu langsung udah gabung barengan sama Viata, bangun brand Viata ya? Cuman mungkin aku sebagai wajah perwakilan dari buat Viata gitu kali ya. Cuman sekarang aku lebih kayak di bagian belakangnya aja sih, brandingnya gitu. Oke, jadi itu sedikit latar belakangnya ya dari lu ya, Mel ya. Oke, Iya. nah sekarang gue mungkin pengen tahu nih ya, lu bisa cerita sejarah singkat cepat aja lah tentang sejarah Viata dari sebelum namanya jadi Viata, terus berubah jadi Viata, kemudian sebenarnya filosofinya Viata sendiri itu apa sih? Ya, kemudian apakah Oke, gue pengen tahu kira-kira lu bisa cerita sedikit sejarah singkat aja dari Viata sebelum dia berubah jadi Viata, kemudian kenapa bisa ownernya bisa bentuk jadi Viata, kemudian filosofi-filosofi yang ada di belakang Viata, sama brand-brandnya Viata itu cuman audio portable aja atau ada yang lain gitu? Oke, jadi Viata itu memang baru rebranding itu 2 tahun yang lalu, dan kita lebih menyesuaikan market anak-anak muda gitu. Dan memang Viata itu tidak hanya menargetkan kayak kalau zaman dulu kan kayak gimana ya, kalau zaman dulu mungkin lebih kayak luas. Kalau sekarang kan anak-anak muda millennials itu lebih kayak antusias menggunakan aksesoris handphone, terus juga ada kayak TWS ya kan Kak, ya. Jadi kita nggak cuman dari kayak jual kayak TWS Bluetooth, tapi kita juga ada speaker, terus juga kita ada power bank juga, ada kabel, terus ada smartwatch juga pastinya. Jadi kayak bener-bener kita pure aksesoris handphone yang bisa terus update gitu. Jadi nggak cuman handphone yang update, tapi aksesorisnya juga ikutan update gitu. Oh, gue baru tahu tuh. Ternyata Viata juga, gue pikir cuman audio portable aja kayak TWS, wireless gitu. Ternyata ada speaker, ada cable, ada jam ya, jam tadi jam sport ya gitu, smartwatch gitu. Ternyata cukup banyak ya. Ini gue baru tahu loh. Oh iya Kak, jadi mungkin bisa cek juga di kita punya marketplace gitu. Jadi emang kita banyak sih, cukup banyak, dan cukup varian kita banyak sih untuk beberapa produk-produk kita juga. Dan pastinya sekarang kita lagi lumayan yang launching baru itu adalah namanya V-Care Kak. Jadi V-Care itu tuh kayak buat UVC gitu Kak, jadi nge-sterilin ruangan dan juga alat-alat dan benda-benda kotor kalian kan, karena corona kan gitu. Ya, nice. Ini bermanfaat sekali ya, terutama kalau misalnya barang-barang kita sering dipakai barang-barang gitu, kadang-kadang suka dipinjam temen, kita bisa bersihin dulu, sterilize dulu. Ini kayaknya bermanfaat sekali nih. Iya. Jadi memang kita menyesuaikan juga dengan keadaan ya. Jadi mungkin sekarang keadaannya lagi pandemi gini, jadi kita nggak cuma ngejual aksesoris yang mungkin buat beberapa orang kayaknya nggak gitu penting, tapi kita juga kayak segmennya kita ngikutin zaman, kita jualin juga buat ibu-ibu muda yang mungkin khawatir sama anak-anaknya juga kan ya Kak ya.
Ya, betul, betul banget sih itu. Saat ini kondisi ini karena walaupun memang sudah dicabut PSBB-nya kita, jadi udah adaptasi kebiasaan baru AKB gitu ya. Tapi kita mesti tetap hati-hati karena kan saat ini kita lihat grafiknya masih ada gitu, masih ada penambahan. Walaupun memang udah agak mulai keredam gitu ya, tapi tetap ada. Jadi kita nggak boleh euforia. Oh, kita udah bebas. Iya. Tetap mesti berjaga-jaga. Oke, tadi itu Mel, yang filosofinya apa nih? Gue pengen tahu. Kalau Viata sendiri filosofinya dalam bangun brandingnya itu apa? Jadi kita lebih ke, jadi kalau misalkan ngomongin branding, kita lebih kayak mau lebih gampang diingat. Terus juga kalau misalkan ngomongin branding, kita lebih kayak masukin ke sosial media. Karena sekarang kan zaman sekarang generasi milenial kan pakai sosial media. Terus kita juga brandingin melalui marketplace juga, karena kan marketplace sekarang juga orang-orang apa-apa belanja melalui Tokopedia, melalui Shopee, melalui Bukalapak dan lain-lainnya juga kan Kak pastinya. Pastinya kita selama 2 tahun ini terus mencari juga sih, kayak masih mencari juga apa yang kayak perlu kita perbaiki dan apa yang perlu kita kayak lebih supaya lebih baik lagi lah. Improve-nya gitu ya. Apa yang bisa diimprove ya. Oke. Iya, betul. Nah, kalau ini kan Viata kan Mel sebenarnya brand baru kan. Lu mau mencoba bersaing dengan brand-brand raksasa yang gede-gede banget tuh, kayak misalnya Audio-Technica, Sennheiser. Terus misalnya yang lagi rame itu Chi-Fi atau produk-produk dari Cina kayak Nol Zenith, kayak TFZ, banyak banget gitu. Nah, Viata sendiri punya poin apa ya, selling point apa gitu yang bisa dikemukakan gitu untuk bisa bersaing dengan brand-brand yang udah established walaupun baru 2 tahun loh ini. Iya, jadi memang puji syukur banget sih, kita juga nggak nyangka banget kayak bisa langsung naik banget ya kayak, dan kita lumayan cukup bersaing sama lumayan kualitas-kualitas yang nama besar juga, karena kita mentingin bener-bener kualitas sih Kak. Jadi kayak pasti kalau misalnya pembeli kan pengen banget tuh kayak expect harganya yang bener-bener terjangkau banget di kantong kita, ramah di kantong, tapi kualitasnya tuh udah kayak setara sama internasional. Nah, sebagai tim branding kita terus kayak mendevelop untuk kualitasnya itu tetap bagus, terus juga konsisten pastinya, karena kan kalau untuk branding itu harus banget kita konsisten. Jadi kayak nggak cuman pertama kali beli itu kamu bagus, terus kayak abis itu 2 kali beli, 3 kali beli orang lain menurun kualitasnya gitu. Jadi perlu banget yang namanya konsisten. Terus juga varian dari produknya, kayak macam-macam produknya tuh nggak cuma itu aja, tapi kita coba memperbesar lagi apa sih yang diperlukan sama orang-orang gitu. Jadi emang secara 2 tahun ini ya kita pastinya terus improve, kayak kualitas kita perbaikin, tapi harganya juga kalau bisa kita ramahin juga gitu Kak. Oke. Jadi itu selling point yang ini kan sama Viata ya, yang dimajukan sama Viata untuk bersaing di dunia audio portable, karena gue tahu banget dunia audio portable itu rame banget loh, banyak banget. Gue bahkan hampir tiap minggu, jangankan tiap minggu, hampir tiap hari itu ada aja orang yang ngirim produk untuk minta tolong di review gitu. Itu banyak banget loh. Kayaknya setiap saat itu ada aja brand baru. Nah, iya memang selalu, karena kalau misalkan ngomongin brand baru kan gampang aja kayak ngambil dari luar, atau misalkan kayak cuman sekedar import gitu. Tapi kalau kita tuh bener-bener mikirin nggak cuman ngimport atau apa, tapi kita juga kunjungin pabrik-pabriknya juga, kita juga kayak tes juga, dan maksudnya nggak cuman orang dalam doang yang ngetes, tapi kayak orang luar juga tes. Makanya kita juga sempet kayak minta kakak juga nge-review kan, mungkin kakak bisa kayak lihat gimana sih produk Viata gitu. Betul, dan kita terima banget komenan kayak luar, kalau misalkan nggak bagus atau apa, kita sangat-sangat terima gitu. Jadi memang Viata selalu improving dan selalu mendengarkan dari customer-customernya apa yang kita bisa perbaharui, apa yang dibutuhkan customer lagi ya. Betul. Oke. Ya, menarik sekali ya Viata. Ini gue sebenarnya memang serius, gue beneran kaget loh. Ini
ada brand satu, ini ngomong-ngomong Viata ini kan asli lokal Indonesia kan, bukan brand misalnya dari Singapura tapi tinggal ke Indonesia, bukan kan? Bukan. Jadi memang asli brand anak bangsa kan, lokal Indonesia gitu ya? Bener-bener, anak bangsa, anak lokal yang punya. Anak lokal. Headquarters-nya atau kantor pusatnya di mana, Mel? Jakarta? Kita kantor pusatnya ada di utara, kita juga ada gudangnya di daerah timur. Oh, tapi di Jakarta semua ya? Di Jakarta semua. Tapi sementara kita memang jualnya memang offline sih Kak. Jadi kita nggak ada kita online. Kita nggak ada offline. Jadi semuanya online, belum ada offline store. Oh, jadi belum ada store yang khusus untuk kayak showroomnya buat Viata, belum ya? Belum. Didoain jadi aja memang, ya. Amin. Supaya bisa membuka store gitu di mall. Yes, oke. Nah, ini mungkin pertanyaan yang gue mau nanya ini yang paling penting, yang memang inti dari ngobrol-ngobrol kita. Bagaimana caranya Viata membangun brand image-nya? Oke. Gimana, Mel? Bagaimana Viata membangun brand image-nya? Pastinya kalau waktu yang sesingkat itu loh. Kenapa? Dengan waktu yang sesingkat itu, gue tetap aja takjub loh dengan kalian loh, cuma 2 tahun loh. Thank you banget, itu juga pasti support kalian semua sih. Maksudnya supportnya kakak, supportnya Viata Edik juga. Lagi-lagi kita gencarin di marketingnya juga sih. Jadi memang selain dari kita kualitas, kayak kita ngecekin barangnya juga kualitasnya seperti apa. Terus juga kita bikin harganya bener-bener kayak ramah banget di kantong. Tapi kayak secara barang tuh mungkin kayak setara secara internasional. Selain itu menurut aku logo juga penting banget sih. Jadi kita coba cari logo yang kayak gampang banget diingat dan nama yang sangat amat menurut aku unik dan gampang diingat juga. Kayak Viata kan unik gitu loh, kayak Viata. Gimana ya? Iya, logonya kayak gitu. Jadi kayak bener-bener logonya juga sebenarnya logo penting sih. Jadi menurut aku bagian dari salah satu selling point juga logo. Terus juga kualitasnya. Selain itu kita juga terus kontrol kualitasnya juga. Selama 2 tahun sih ya kita gencarin marketing juga sih Kak. Tapi kita kayak nggak pernah bayar orang untuk bener-bener review yang bagus ya kayak gitu Kak. Jadi kayak bener-bener kamu honest review gitu, kayak kamu tuh gimana, misalkan ada yang kurangnya apa, atau misalkan ada kelebihannya apa, boleh minta masukan nggak gitu. Dan kita bener-bener sangat terbuka banget sama masukan-masukan itu gitu. Kita promo juga melalui sosial media kan sekarang juga gencar banget kan, apalagi kayak anak-anak umur 17 tahun sekarang, 16 tahun udah mulai pakai sosial media, sedangkan kayak mungkin zaman-zaman dulu nggak ada pakai sosial media. Jadi memang sosial media ini juga sangat membantu kita gitu. Betul. Ngomong-ngomong masalah tentang brand dan logo tadi, ini gue nggak tahu ini ada maksudnya sih, huruf V merah, terus nama Viata sendiri itu dari apa gitu? Maksudnya apa? Lu cerita dong. Jadi itu tercipta memang karena kan V-nya itu kan Viata. Jadi memang simple sih, kalau bisa logo itu sesimpel mungkin dan sesimpel mungkin dan pastinya tuh kayak gampang banget diinget. Kayak misalnya contoh kita sebut merek lah ya, kayak Apple. Ya Apple, buah apel gitu. Dan itu tuh kayak gampang banget dan melekat banget di kepala orang pastinya. Ya mudah-mudahan sama seperti dengan Viata ini, kayak Viata ya simple aja, V gitu, kayak huruf V dengan warna merah. Arti Viata sendiri apa, Mel? Arti dari Viata sejujurnya aku nggak gitu tahu menau mengenai artinya. Dan mungkin nanti aku akan cari tahu juga pastinya kayak artinya apa. Cuman memang itu dari dulu aku sempet juga pengen nanyain sih sama ownernya gitu. Tapi memang ini sih ear catchy gitu ya, dan eye catchy gitu. Viata orang maksudnya nggak sederhana, tapi orang langsung tahu gitu. Branding ini cukup bagus loh menurut gua. Betul.
Oke, jadi itu ya ceritanya ya. Jadi bagaimana Viata membangun brandingnya sampai dalam waktu 2 tahun bisa sampai di posisi seperti ini. Nah, Mel, sekarang gue pengen tahu nih. Sekarang di Viata sendiri kan itu banyak, lo bilang tadi banyak produknya. Ada kabel, kemudian ada speaker, ada banyak macam-macam. Nah, sekarang yang jadi best sellernya sekarang apa, Mel? Jadi yang sekarang menjadi best seller kita adalah kita lagi lumayan bagus banget penjualan itu di Airboom sama smartwatch kita. Oh, Airboom yang ini ya, Airboom Pro ya, yang kayak gini ya. Airboom Pro, Airboom Phantom, ya itu juga kakak yang udah terbaru punya ya. Iya, betul. Ini saya lagi dengerin, lagi nyoba-nyobain juga nih. Kalau yang ini sih udah, ini kan udah di-review sama Sinfonia juga, dan ini gue rekomendasi ini bagus. Sama yang Flyboom juga oke. Ini murah meriah. Ini salah satu, kata gue sih, untuk kisaran 100 ribuan, ini salah satu yang terbaik loh, wireless cable. Bener banget, dan aku banyak. Sendiri. Gimana? Gue udah review banyak banget yang cable, yang wireless, dan ini salah satu yang terbaik yang gue pernah dengar. Iya, thank you Kak. Dan aku sendiri sebagai orang dalam pun aku memang bukan memuji atau ini, tapi aku juga suka sama Flyboom itu. Jadi aku juga pengen nunjukin, aku juga ada Kak. Ya, nice. Jadi emang aku suka banget sih produk-produknya. Jadi memang bukan karena bias ya, bukan karena saya orang dalam atau apa, jadi kita ngomonginnya oh ini bagus ini apa, tapi memang bener kata Kak Glenn sendiri itu bisa dibilang salah satu terbaik dibanding yang lain-lain gitu ya Kak ya. Di kelas harganya yang segitu itu one of the best menurut gua sih. Iya betul banget, dan harganya super ramah banget, dan kita tuh sering banget ngadain event-event untuk oh ya Kak, jadi salah satu selling point kita dan salah satu yang bisa kita tonjolin adalah kita sering banget adain potongan-potongan harga dan juga ada promo-promo juga Kak gitu. Ya, gue juga sering cek sih, sering lihat di Tokopedia, di Shopee kadang-kadang ada potongan harga bisa sampai 300 ribu, bisa sampai 500 ribu, lumayan gede loh itu potongan harganya gue lihat. Iya, bener-bener kayak nggak tanggung-tanggung lah kalau misalkan kalau ngasih potongan harga ya. Oh ini ada yang ngebantuin ngejawab nih Kak, Viata tuh artinya learn, accomplish, evident, manifest, sama cleverness. Jadi memang mungkin itu ya ininya dibantu sama Viata Edik untuk menjawab. Kayak para Viata Edik tau gue terkadang tersentuh, mereka tuh lebih hebat banget deh, bener-bener memperhatikan banget. bener. Oke. Jadi yang tadi kita balik lagi ke yang best sellernya itu yang Airboom ya, yang saat ini lagi best seller Airboom. Nah, kalau yang buat Viata sendiri yang sekarang produk lagi difokuskan apa? Kan biasanya kan ini udah best seller, tapi sekarang gue mau lagi naikin produk ini nih. Nah itu yang lagi difokuskan sama kalian itu produk apa itu, Mel? Jadi pasti kan ada promo-promonya nanti, mungkin Musik Lover teman-teman ini pasti pada pengen tahu juga nih. Siapa tahu mungkin ada yang langsung ke marketplace langsung mau beli gitu. Beli gitu ya. Iya. Kita tuh lagi bener-bener ini di smartwatch Kak. Jadi smartwatch kita tuh juga salah satu best seller kita kan. Tadi aku juga bilang salah satu best seller kita itu di smartwatch dan juga di earphone kita. Jadi smartwatchnya juga kakak udah pernah coba lihat smartwatch kita belum? Belum sih, yang smartwatch belum. Soalnya gue kan fokusnya ke audio. Jadi gue lebih banyak nyarinya yang audio. Oh iya, jadi memang ada terus terang smartwatchnya belum pernah gue lihat dan belum tahu gitu. Oke, nanti mungkin bisa dikirimin, jadi bisa review juga sekalian iseng-iseng ya Kak ya. Oke, boleh. Jadi smartwatchnya kita ini serinya seri Phantom juga, jadi namanya Fitme Phantom, dan itu merupakan salah satu produk unggulan kita juga. Terus kita juga ada Fitme Spectre yang harganya 899, tapi kualitasnya itu setara dengan bisa dibilang merek internasional Samsung.
Oh, Jadi memang oke, dengan harga nice. 899 plus kalau misalnya ada potongan harga atau misalkan Mhm, lagi ada promo-promo, itu bisa mhm, kurang lagi harganya. Dan pokoknya menurut aku pribadi tuh bagus banget, nggak kalah mhm, sama produk internasional. Pokoknya mhm, nggak bakal nyesel sih investasi mhm, di smartwatch kita gitu, karena udah banyak mhm, banget mhm, fitur-fiturnya, udah ada kayak mode mode sportnya, terus juga ada mhm, mhm, kayak macem-macem sih, bisa dibawa mandi juga, bawa bawa berenang mhm, juga mhm, gitu. mhm. Mm-mm. Bisa, bisa. Kayak ini kan gue juga pakai sih, tapi punya Xiaomi ya, buat olahraga, buat hitung langkah, buat denyut jantung, itu juga semuanya ada di situ gitu, kayak gitu-gitunya. Ada, jadi kita ada step tracker juga buat kalori, Oh, juga step ada tracker. heart rate. Ada sleep Mhm, tracker, kakak misalnya tidurnya light sleep atau deep sleepnya berapa mhm, jam. mhm, Terus juga mhm. ada uh, 10 mode olahraga, ada yoga, berenang, Wow, wow. skipping, lari, badminton. Jadi memang banyak banget kita, lumayan lengkap dengan harga 899.000 tuh, lengkap sekali sih. Ya, Lebih dari lengkap sih. oke. Heeh. Itu ini menarik sekali ya. Iya, Oke, itu jadi yang memang yang sekarang lagi difokuskan memang itu ya Mel ya, smartwatch-nya ya. iya, betul betul. Oke. Selain itu ada lagi nggak yang lagi difokus sekarang? Selain smartwatch. Selain smartwatch, pastinya kita masih back to basic, yaitu power bank kita juga sih. Jadi Oh, power power bank, bank. power bank itu merupakan salah satu yang aku bilang kita produk unggulan kita. Dan tadi aku baca dari Viata Edik atau mungkin Mhm, mhm, followers kakak juga ada yang bilang power mhm, banknya kayak paling bagus. Dan aku sendiri pun mhm, pakai. mhm. Selama aku menggunakan handphone, aku jarang banget nyajer dari pusatnya. Jadi aku selalu pakai power bank. Dan surprisingly, yang cukup mengagetkan adalah tidak merusak HP aku sama sekali gitu. Oke, oke. Karena kita sudah ada six intelligent protection ya. Kalau misalnya dia udah Mhm, penuh, dia bakal mati secara secara mhm. otomatis. Dan kalau misalnya dia Ya, ya. udah panas, dia akan mati secara otomatis gitu. Jadi Betul. benar-benar kayak tidak bikin HP kakak rusak, HP kita semua rusak gitu. Oke. Jadi ini dua produk yang lagi difokuskan saat ini sama Viata ya. Betul. Jadi kalau bisa sih kita memfokuskan semua. Cuman pastikan betul kata kakak, ada satu yang kita akan fokuskan ya, untuk bener-bener kayak pengen yang terbaik banget Mhm, gitu. mhm, mhm, Untuk sekarang ini sih memang smartwatch sama power bank sih. mhm. Mm-mm. Lagi inilah mungkin istilahnya lagi campaign-nya ya. Iya, lagi campaign-nya. Oke. Nah, Betul sekarang sih. gue pengen tahu nih, Mel. Itu kan tadi Mm-mm. yang produk yang terpandang paling laris, yang lu lagi fokus. Nah, gue pengen tahu nih, si Viata ini kedepannya bakalan ngeluarin produk apa nih? Ada gosip-gosip nggak sih? Siapa tahu ini Music Lover atau teman-teman Viata pengen tahu nih, bakalan mau ngeluarin misalnya Hmm. TWS baru kah, atau wireless baru, atau speaker baru, atau apa? Ini kedepannya ada gosip-gosip apa nih? Jadi kedepannya pastinya kita bakal ada lagi nih jam tangan baru lagi kita, smartwatch baru kita. Terus juga pastinya power bank ada lagi, ada TWS juga, speakernya Nice. itu pasti nggak bikin kecewa sih. Speakernya aku sendiri kayak udah lihat, bagus banget, kualitasnya ngebas banget. Paling so far itu dulu sih yang bisa dibocorin. Nanti mesti tunggu ya nanti ininya ya, pas launchingnya nanti bisa bisa kita tahu ya informasi dengan lebih jelas ya. Bener banget. Oke, Mel, ini kayaknya dari tadi udah banyak banget yang ngobrol-ngobrol di bawah sini ya di chat, dan ada kayaknya udah Iya, banyak dari yang nanya. terus gitu ya. Kayaknya sekarang kita udah mesti buka sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman pengen tahu informasi lebih lanjut mengenai Viata. Kemudian mungkin juga kita sapa, mungkin ada teman-teman yang penonton setianya Sinfonia atau penonton setianya Viata, kita bisa sapa-sapa juga gitu ya. Jadi kita sesi ngejawab aja sekarang lah. Tanya jawab ya kak ya. Ya, benar-benar. Banyak banget loh. Ini gue baru nge-scroll, ternyata banyak. Ini Oh, ada iya. Sadili 28 nih Mel. Mau tanya, kalau klaim waranti Airboom Phantom, apakah invoice-nya harus di print? Nah, mungkin lo bisa jawab Mel. Kalau misalkan untuk ngeklaim kerusakan nggak usah ada invoice sih. Jadi nanti kamu bisa langsung DM ke Instagram kita. Nanti kita langsung kayak coba bantu sih.
Oke, itu. Dari Riz Plays. Kak, kali charger yang VOC 30 sama QC 30 diskonnya sampai kapan? Untuk diskon kita bakal terus diskon sih. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang mau cari diskon, kita diskon terus, makanya kita lumayan unggul di Tokopedia. Plus kalau misalkan nanti ada event, kalian harus pantengin dan harus pasang pengingat, karena kalau misalkan ada event lagi mungkin bakal ada diskon lagi. Oke. Ini ada Devara FT, BTW review Viata Airboom Pro dong Om. Oh, ke saya ya. Oke, nanti dicatat ya. Ini soalnya antriannya banyak ya. Jadi biasanya kita antrian lah gitu. Tapi kemungkinan besar akan kita review kok. Ini ada dari D Edward 11. Kenapa Viata brand audionya digabung? Bukannya malah jadi bias brand image-nya? Karena saya taunya Viata itu brand kabel dan power bank. Nah, nih gimana nih? Jadi kenapa katanya audio sama aksesorisnya digabung katanya? Oh enggak, jadi memang dari awal itu kita memang sudah istilahnya membangun image itu bukan hanya kabel atau power bank, tapi semua jenis aksesoris handphone. Jadi aksesoris handphone tuh apa aja sih Kak? Kan banyak banget tuh kayak mungkin yang bertanya-tanya aksesoris handphone tuh apa aja gitu. Banyak banget sebenarnya kalau misalnya kita telusurin ya Kak Glenn ya. Mungkin kayak banyak yang nggak tahu, tapi kayak banyak banget ada kayak headset, terus earphone, kemudian juga ada smartwatch yang bisa ke-connect ke handphone kalian, terus juga apalagi kayak speaker yang udah menggunakan Bluetooth, kemudian ada wireless charger, power bank, kabel, itu jadi memang semua jenis phone aksesoris dan elektronik pastinya gitu. Oke, jadi banyak ya sebenarnya ya. Pokoknya intinya aksesoris handphone gitu istilahnya ya. Benar. Oke, ini ada dari Aska Abadi 28. Bang, coba cek koneksi Airboom Pro New Legacy kalau hotspot nyala putus-putus nggak? Oke, nanti saya coba cek ya. Oke, terus Viata made in mana ya? Ya, brand baik Indonesia, banget bro. Pertanyaannya Viata ini made in mana ya? Viata ini made in Indonesia. Jadi memang produk bangsa dari Indonesia. Brand Indonesia. Brand Indonesia. Jadi kita harus bangga memiliki Viata ini. Oke. Ini dari Surini Zur. Apa kelebihan power bank Viata? Nah, Anda lebih tahu nih pasti. Oke, kelebihan power banknya. Percaya nggak percaya, aku lagi live sambil pakai power bank Viata. Wow. Jadi memang ini tuh produk yang selalu aku bawa kemana-mana, dan ini tuh udah menemani aku dari lama banget Kak. Pokoknya dari aku beli handphone apa, pokoknya aku selalu pakai percayaan produknya Viata ini untuk ngecas HP aku, karena selain dia udah power delivery, dia juga udah quick charge, jadi cepet banget nyarjernya. Udah gitu dia tuh mungil banget Kak, jadi cuman sebesar KTP kita doang, kayak bener-bener enteng banget dan kecil banget. Kecil banget ya, kalau segede KTP berarti cuman ya segini doang, kecil ya? Iya, kecil banget, bener-bener kayak mungil, tapi tuh udah isinya tuh 10.000 mAh Kak, jadi isinya bukan bohongan kayak no kaleng-kaleng, isinya tuh nggak kayak misalnya ada yang kan bilang tulis 10.000, tapi ini beneran 10.000. Aku sendiri bisa menggunakan Samsung Note 10 Plus, aku 2 kali pengecasan gitu, jadi emang bener-bener sudah terbukti sendiri. Dan selain itu, ini udah ada 6 Intelligent Protection, jadi kalau misalnya yang tadi aku udah mention, jadi kalau misalkan panas atau misalkan udah penuh, dia bakal mati secara otomatis. Kemudian dia juga udah ada 3 output juga, jadi kalau misalkan kalian handphonenya Type C atau misalkan USB mau pakai micro juga bisa. Jadi bener-bener kalau dibilang kelebihannya, itu kelebihan keunggulan kita, yaitu terus selain itu juga ada garansi 12 bulan selalu dari Viata. Jadi semua produk-produk Viata ada garansinya 12 bulan atau 1 tahun ya? Oke, ini penting banget soalnya. Jangan sampai kita beli yang tadi gue bilang kaleng-kaleng kan, baru dipakai 2 bulan langsung rusak gitu. Kalau ini kan Viata kan berani klaim, oke, kalau lu rusak, gua ada garansi buat lu gitu. Jadi memang kita nggak bohong sih, dan kita berani gitu. Kalau memang ini kualitasnya nggak bagus, ya
lu bisa tukar ke gua lagi gitu tanpa batas gitu. Jadi memang pembuktian juga ke customer atau misalkan ke para Viata Edik untuk ngebuktiin kalau produk kita emang bagus dan kita berani kalau memang jelek ya kita tuker gitu. Oke. Ini next ya, Mel ya. Ini dari Edward 11 lagi. Sekalian nanya dong, beda smartwatch Viata yang Champ sama yang Pro apa ya? Bedanya yang Champ sama yang Pro, jadi kalau yang Pro itu udah full touchscreen, kalau yang Champ memang belum full touchscreen, tapi sama-sama udah berwarna, dua-duanya udah fitur-fiturnya juga sama. Jadi bedanya yang Champ itu belum full touchscreen, yang Pro udah full touchscreen. Dan yang Pro pastinya udah bisa ganti wallpaper, jadi watch face-nya gitu. Jadi yang Pro yang lebih full touchscreen-nya ya? Oke, ini next lagi Indra 36. Ini Indra 36 selalu rajin banget nonton live gua nih. Dia nanya, Kak Mel suka dengerin lagu apa katanya? Gak penting. Aku suka dengerin lagu apa? Lagu apa ya? Kalau aku sih sukanya genre apa? Genre apa yang lu suka? Pop. Oke, pop barat, pop Indonesia. Both, jadi dua-duanya aku suka Indo, suka Barat juga. Terus aku juga suka music country juga sih. Jadi kalau dibilang musik sih kayak aku lumayan suka dengerin musik apa aja sih Kak. Jadi kalau misalkan dibilang susah ya kalau bilang mau apa genrenya, cuman yang apalagi kalau misalnya yang lagi hits yang biasa ada top 15 Spotify kan, itu aku juga suka dengerinnya gitu. Cuman kalau misalkan secara spesifik aku suka yang pop sama country. Oke, ini jarang-jarang lo ada yang suka country. Lo suka country ya? Suka aku. Oke, next Restu Biangkerok. Restu Biangkerok. Mbak, kalau kualitas Viata Airboom setara sama Galaxy Buds kah? Nah, dia Mbak bandingin nih, apakah Airboom sama dengan Buds Plus kah? Yang punya Samsung? Kalau misalkan dibandingkan, aku nggak bisa membandingkan ya, karena gimana ya, pasti mereka ada punya poin plus masing-masing, ada kelebihannya masing-masing. Cuman kita kalau bisa ditonjolin kelebihan kita itu ya, kita udah ramah banget harganya di kantong, alias murah banget. Terus juga pastinya suaranya juga sama-sama ngebass, dan kita juga tahan lama juga baterainya. Selain itu juga pastinya Bluetooth-nya udah nggak delay lagi gitu. Oke. Udah pakai Bluetooth 5. Dan ini buat gue tambahin sedikit karena gue udah review yang ini ya, yang Airboom Phantom. Airboom Phantom ini sudah aptX. Setahu saya sih yang Samsung itu belum aptX. aptX itu teknologi dari Qualcomm, itu teknologi paling baru. Itu jadi kalau kodek audio itu ada beberapa macam. Yang paling rendah dipakai itu namanya SBC. Kemudian ada AAC yang standarnya Apple, dan yang satu lagi itu ada aptX dari Qualcomm. Nah, aptX ini transfer datanya itu cukup gede dan cukup cepat. Jadi kualitas audio yang lu denger nanti bakalan lebih baik kalau udah aptX. Sebenarnya ada lagi di atasnya aptX HD, LDAC dari Sony, cuman itu biasanya memang yang udah sangat very high end TWS gitu. Nah, ini untuk under 1 juta udah pakai aptX itu jarang banget sebenarnya. Biasanya masih pakai AAC atau SBC. Jadi bener yang Kak Glenn bilang itu. Jadi kalau misalkan Airboom Pro atau misalkan Airboom Prime itu memang belum ada aptX-nya, tapi keunggulan dari Airboom Phantom sendiri adalah udah mensupport aptX yang dari Qualcomm itu. Jadi bener-bener seperti yang tadi knowledge yang Kak Glenn kasih ke kita tuh berguna banget. Jadi kayak untuk mendapetin suara yang bagus itu memang ada tingkatan-tingkatannya, dan memang untuk sekarang ini yang paling bagus adalah Airboom Phantom sendiri Kak gitu. Oke, sip. Nah, ini dari akutsar.id. Cek TWS Airboom Nano dong Kak suaranya. Oke, nanti saya coba Kak review ya. Dari Samsuri 145, toko offline-nya kapan buka ya? Ini nanya ke gua atau nanya ke Viata nih? Kalau gua Sinfonia sekolahnya tanggal 6 sekolah Sinfonia itu buka. Cuman untuk shopnya kita masih belum buka karena lagi ngurusin protokol kesehatannya yang enak gimana gitu. Itu kalau dari Sinfonia. Tapi kalau ini nanyanya ke Viata silakan dijawab Mel.
Kita belum ada offline store-nya sih, jadi memang masih semuanya serba online, tapi doain aja semoga bisa juga terwujud offline store-nya di beberapa cabang juga pastinya. Oke, sip. Ini dari Redback 7777. RBS numpang gelar tikar Om Glenn. Oke, silakan gelar tikar aja di sini bebas. Pak Faruk Ben Hasan Real. Oke. Remon Ras, lagu Rindu dong, apaan sih ini lagu Remon ini juga anak audio nih. Oh, jadi mungkin dia itu kali mau request lagu atau gimana tuh? Iya, emangnya kita radio, bro. Ini ada Angga Bastard. Coba deh yang Air Boom Pro sama Air Boom Phantom, enak kok. Oke, terima kasih informasinya. Farel, ini apa sih dari Farel? Aurelio. Apa tadi dia bilang ya? Halo, oke. Halo doang. Rizal, Kak rekomendasi charger untuk Xiaomi Note 10 dong. Oke, mungkin lo bisa lebih jawab nih. Kalau untuk chargernya kita punya yang VOC 3.0, jadi memang khusus udah untuk yang seperti Xiaomi, Realme, terus juga udah yang mensupport VOC 3.0 yaitu teknologi dari China sendiri, memang khusus untuk charger cepatnya gitu. Jadi aku bisa rekomendasiin adaptor yang udah mensupport VOC 3.0 yaitu Turbo V. Selain itu kalau misalkan mau powerbanknya juga kita udah ada. Berita baiknya salah satu powerbank yang sudah mengeluarkan VOC yaitu cuma Viata. Jadi nice. Pertama kali ya, jadi benar-benar kita juga seperti yang tadi aku bilang terus mengupdate, terus mengembangkan. Jadi kamu bisa beli yang Turbo V powerbank Turbo V yang warna hitam. Kabelnya pun kita sudah ada, jadi kalau misalkan semuanya lah dari kabel, powerbank, kamu bisa beli yang VOC 3.0 itu untuk Xiaomi Note 10. Oke. Next pertanyaan dari Riz Plays. Kak, kalau beli charger yang VOC 3.0 atau QC 3.0, apakah dapat kabel datanya kah? Apa harus beli kepisah? Kalau misalkan beli charger, maksudnya adaptor atau gimana nih? Kalau beli adaptor kita belum dapat kabelnya, tapi biasanya itu ada promo beli adaptor dapat kabel. Jadi memang harus beli terpisah. Oke. Tapi kalau powerbanknya dapat. Oke. Power dapat kabel datanya itu ya? Tapi apa ya? Kabel kecil gitu sih. Ini dari Didirwan. Perbaikannya gimana? Viata ini agak ribet sepertinya. Nah, ini kayaknya penting nih. Nah, jadi dia nanya untuk kalau ada perbaikan itu bagaimana prosedurnya, kayaknya sih dia nanya kayak gitu. Oh, oke. Jadi kalau misalkan memang ada kerusakan, biasanya kamu bisa kontak ke kita lewat DM atau misalkan kamu chat aja ke marketplace. Misal kamu beli di Tokopedia, kamu chat aja langsung melalui Tokopedia. Nanti kamu bakal melalui info-infonya pasti ditanya-tanya kenapa, apakah memang karena kesalahan dari sana, apa kesalahan kita. Kemudian bakal diproses, bakal dikirim balik, terus digantiin sama yang baru gitu. Oke, itu ya informasinya, ini penting buat mungkin teman-teman yang udah punya Viata, kalau ada problem bisa seperti itu prosedurnya. Dari Devara_FT, Om, ini ke gua kayaknya nih. Om mau nanya serius nih dan jujur aja, kenapa ya reputasi brand Viata itu kurang bagus di kalangan audio kerehore? Yang paling sering dengar katanya Viata itu isi bass saja. Oke, dari gua ya, ini gua jawab. Awalnya waktu gua review Viata juga beberapa line up-nya juga gue denger, oh ini bass semua gitu. Sampai akhirnya gue nyobain itu, yang tadi gue nyobain Air Boom Phantom sama yang Flyboom X ini gue bisa bilang bukan cuman bass doang, tapi mereka masih bisa ada clarity-nya, masih ada detailnya. Memang sih gue ngerti Viata pasti mengedepankan selera dari orang-orang kita. Ya, untuk ini gue tau anak ini teman ini yang nanya pasti dari komunitas audio. Ya, komunitas audio itu sangat-sangat kupingnya itu sangat-sangat terlatih untuk mendengar detail.
Beda sama kalau kan konsumer awam. Konsumer awam yang penting nampol, bass gede, udah oke gitu kan. Nah, kalau mereka ini biasanya memang fokusnya mereka nyari yang namanya sound stage, nyari yang namanya clarity, nyari yang namanya detail dan separasinya. Nah, untuk beberapa produk Viata memang sangat mainstream, bass gede gitu. Tapi untuk beberapa yang saya udah review, terutama yang ini sama yang ini, dan gue sangat rekomendasi ini murah banget, tapi clarity-nya lumayan ada loh. Ya memang masih ngebass, tapi treble-nya oke, clarity oke, separasi masih oke untuk kelasnya, untuk di kelas kisaran 100.000 gitu. Jadi itu dari opini gue ya. Opini dari gue buat teman-teman tuh. Ini ada yang nanya lagi nih Mel. Devayanghi, Airboom Phantom Airboom Phantomnya berapa? Oh harganya, gue nggak tahu nih, gue nggak hafal yang paling barunya berapa. Setahu gue dulu kan sempat ada promo, cuman nggak tahu masih ada apa nggak. Airboom Phantom kah? Phantom. Airboom Phantom itu harganya 699. 699 ya. Oke, itu buat yang nanya harganya. Teku Mulana 15. Kak, bedanya charger yang fast charging sama turbo fast charging apa? Mel. Apa bedanya? Fast charging sama turbo fast charging. Ada turbonya. Oh, jadi sebetulnya turbo itu cuma nama kita aja sih. Jadi semuanya udah fast charging. Jadi kayak kita kasih namanya Turbo V gitu. Kalau yang sebelumnya mungkin nggak ada turbonya. Jadi cuman kayak apa ya, adaptor apa gitu. Cuman ini karena kita udah lebih support fast charging, kayak udah ada VOC 3.0, udah quick charge 3.0, udah power delivery. Jadi mungkin kayak kita kasih nama turbo gitu. Tapi sebenarnya overall sama aja sih, cuma namanya aja gitu. Oke. Ini kayaknya sih karena waktunya udah semakin mepet, Mel, kayaknya mungkin kita 3 pertanyaan lagi aja kali ya yang kita jawab-jawab. Habis itu mungkin kita udah mesti konklusi akhirnya dulu. Mana ini? Coba kita lihat dulu yang mana kita akan jawab. Oh, ini dari Yulina_BZ. Om pakai IM apa itu Om? Oh, nanya ke gua. Yang ini gua pakai. Yang gua pakai sekarang ini kabel sih, bukan wireless. Karena kalau kayak gini gua nggak mau ambil resiko tiba-tiba wirelessnya putus atau apa, lagi live tiba-tiba putus kan nggak enak. Jadi gua selalu pakai kabel. Nah, yang kalau gua live untuk kayak gini, untuk IG live, atau gua kan juga suka nyanyi di gereja, suka main biola juga di gereja. Nah, gua kalau di panggung atau lagi perform itu gua selalu pakai ini juga. Ini pakai Vio FA1. Ya, bunyinya bassnya nggak terlalu gede karena gue kan instrumen yang gue nyanyi sama gue main biola kan lebih banyak di middle, frekuensi tengah sampai ke atas. Jadi gue carinya yang memang frekuensi itu bagus untuk gue monitoring di gue. Tapi bassnya juga agak lumayan. Jadi gue misalnya pemain bass gue atau pemain drum gue masih bisa dengar. Ya kurang lebih gitulah. I see. Menarik ya Kak ya. Iya. Oke, ini ada Samsuri mana sih? Samsuri 145. Oh iya, kok hilang sih? Oh ya Kak Amel, tolong web Viata ada bahasa Indonesia dong. Emang web Viata pakai bahasa Inggris gitu? Pakai bahasa Inggris, jadi nanti kita bakal pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga sih. Miriki Poda. Rekomendasi speaker Bluetooth yang paling oke dari Viata dong Kak. Oke. Rekomendasi? Apa tadi tuh? Speaker Bluetooth yang paling oke. Speaker Bluetooth. Yang dari Viata. Kalau misalkan speaker kita ada Top Hits. Karena itu isinya dalamnya itu udah ada kayak 3 ya, kayak dalamnya tuh kayak kayak 3 yang mengeluarkan suara gitu loh Kak. Jadi dalamnya biasa kan speaker cuma 1. Three-way namanya itu. Jadi untuk speaker Top Hits sendiri itu memang udah ada 3 three-way itu. Jadi kayak benar-benar ngeluarin suaranya itu ya, kalau misalnya dari kanan keluar dari kanan, kalau dari kiri keluar dari kiri. Jadi kalau misalnya kita berdiri di satu ruangan, kita
fokus, kita merem, kalian bisa dengar suara dari kanan dan suara dari kiri juga, dan ada juga dari tengah juga. Jadi untuk speaker kita ada speaker top hits dan juga udah bisa TWS juga, Bluetooth, nggak delay juga, udah bisa aux juga, memory card juga. Terus juga kita kelebihannya kita bisa beli yang bundling. Jadi kalau misalnya nggak cukup nih cuman satu, misalkan kamu mau kayak jadi home theater di rumah, bisa beli 2 terus di pairing gitu. Ya, betul. Oke, ini ada dari Edward 11 lagi. Kapan Viata keluarin IM kabel? Nih, dia nanya nih, Viata bakalan keluarin IM kabel nggak? Nanti kita bakal kita bakal masih rahasiakan dulu ya, Kak. Jadi kita belum bisa kasih tahu dulu. Oke, mungkin ini terakhir aja kali ya. Ini ada terakhir, Tommy Yulianto, percaya kuping sendiri, jangan sampai entar nggak cocok bilangnya review endorse ya. Oke bro, betul. Ini mah ada tapi ini mah guyonan anak komunitas kok. Gue ngerti maksudnya. Oke, thank you bro. Oke, Mel, kayaknya sesi tanya jawabnya kayaknya cukup gitu ya. Nggak kerasa kita udah sejam loh. Oh ya, udah sejam, nggak berasa banget ya Kak ya? Iya, makanya. Kayak ngobrol-ngobrol seru, saking serunya. Paling gini Mel, ini kan yang host kan lu, jadi kan gue nggak bisa save. Nanti lu save, terus nanti jangan di privat ya. Jadi gue bisa download juga IG live ini. Nanti lu save-nya ke IGTV kan nantinya? Iya. Ya, nanti aku jadi save juga. Di save, terus nanti jangan di privat. Jadi gue bisa masuk terus gue bisa download. Oke. Iya ya, nanti aku bakal save itu, terus nanti supaya kakak bisa download juga. Oke, sekarang soalnya gue ini bagus nih, materinya bagus. Sayang kalau misalnya nggak ke save gitu. Ini kayaknya bakalan gue upload di YouTube gue juga. Jadi teman-teman mungkin ada yang belum nonton, bisa nonton juga di YouTube nanti gue gitu. Mungkin boleh diinfoin ke para Viata Edik ya, YouTube channelnya kakak juga sekarang gitu, kasih tahu. Boleh kalau mau misalnya tahu tentang audio, segala sesuatu tentang audio, terutama audio portable khususnya ya. IM, earbud, digital audio player, DAC, amplifier portable, itu bisa coba cek di YouTube Sinfonia Musik. Udah search aja itu Sinfonia Musik pasti ada. Kita udah banyak banget kok review dari brand lokal Indonesia, dari CM, dari custom in-ear monitor, dari in-ear monitor sampai ke earbud pun ada gitu. Jadi silakan dicek. Siapa tahu mau beli sesuatu, pengen tahu dulu bunyinya seperti apa, bayangan bunyinya seperti apa, bisa cek di channel Sinfonia, itu Sinfonia Musik. Cuman ingat, selalu percaya sama kuping sendiri, karena kuping gua kan nggak sama kuping lo gitu. Jadi bener selalu kalau gua selalu rekomendasi, kalau yang gua bilang, lu dengerin dulu sendiri biar yakin. Karena ya itu yang tadi kayak misalnya lu suka denger ini Mel, lu suka denger country, pop, itu biasanya ada kecenderungan orang suka bunyi-bunyi yang tertentu. Nah begitu orang lain yang suka misalnya classical, dengerin pakai yang lu biasa pakai, misalnya headphone yang lu biasa pakai, dia bilang ini kok nggak enak ya, karena dia terbiasa dengerin bunyi-bunyi yang classical, yang misalnya bassnya nggak terlalu gede. Nah itu ada kebiasaan-kebiasaan orang yang kita nggak bisa menyamakan. Jadi review itu cuma sekedar panduan saja. Jadi selalu kalau memungkinkan datang ke toko audio atau pinjam teman untuk coba dulu. Kalau oke, suka, beli. Kalau nggak ya jangan dibeli. Itu segampang itu. Bener banget. Jadi bener banget yang kata Kak Glenn itu, aku setuju banget sih. Jadi jangan langsung beli, terus jangan langsung percaya karena kata YouTuber, kata endorser atau apa, belum tentu mereka benar-benar kayak coba langsung kayak Kak Glenn sendiri. Kak Glenn kan udah coba langsung gitu. Mungkin kayak nggak semua YouTuber kayak benar-benar mencoba dan resapi gitu. Mungkin knowledge-nya juga kurang. Jadi menurut aku, saran aku bener kata Kak Glenn, kayak pinjam temen yang mungkin udah beli atau datang ke store-nya langsung. Gitu. Oke, Mel, mungkin terakhir aja deh. Ini kan kita sekarang kita tutup aja karena waktunya kita udah jam 7 lebih. Oh ya. Dengan ini kan sekarang kondisi kita sekarang udah lebih baik. Ini adalah new normal, adaptasi kebiasaan baru. Kan berbeda sekali dengan 3 bulan yang lalu, kita semuanya panik, kita semuanya ketakutan gitu. Ini sekarang kita mulai hal yang berbeda, tapi kita jadi ada banyak euforia. Lu bisa ngasih ini nggak sih kayak pesan-pesan buat music lover, buat teman-teman Viata yang ada di luar sana, untuk apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti diperhatikan dalam kondisi saat ini new normal ini gitu.
Oke, paling aku bisa kasih pesannya buat para teman-teman yang lagi nonton, terus juga para followersnya Kak Glenn. Pokoknya kalian harus tetap jaga kesehatan, pastinya itu nomor satu, jaga kebersihan. Karena di new normal ini kan pastinya orang-orang udah mulai kembali beraktivitas normal, tapi tetap ada namanya virus, tetap masih ada berkeliaran di luaran, bukan berarti hilang sama sekali. Jadi yang paling utama adalah tetap jaga kebersihan diri sendiri dulu. Sebelum kamu menjaga kebersihan orang lain, kamu jaga kebersihan diri kamu sendiri. Kemudian selain itu, untuk para entertain yang atau para pemusik yang mungkin kelihatannya kayak sekarang jobnya berkurang ya, atau misalkan betul sekali, betul. Iya kan, mungkin kayak pekerjaan kok nggak selancar dulu. Kamu jangan pesimis, jangan negatif, tetap positif, tetap please kalian harus berkarya, karena aku percaya karya anak bangsa itu luar biasa, bagus banget. Jadi kita nggak pernah tahu jalan Tuhan, tetap positif, tetap berkarya aja seperti biasanya, karena aku yakin ketika kita melakukan segala sesuatu dengan tulus, dengan niat baik, pasti Tuhan akan membukakan jalan-jalannya. Dan selain itu tetap semangat, terus juga banyak berdoa pastinya, dan stay safe. Oke, sip. Itu oke, Music Lover, itu sedikit bincang-bincang kita dengan perwakilan atau brand ambassador dari Viata Audio, Viata Indonesia, Melissa Fortunita. Kalau misalnya Music Lover misalnya suka dengan apa yang kita obrolin, pantengin terus aja. Kita selalu ada hari Selasa, Sinfonia itu selalu ada Selasa, hari Jumatnya biasanya sama musisi, dan hari Sabtunya sama audio lagi. Oke, mungkin itu aja. Melissa, terima kasih banget buat waktunya hari ini. Thank you buat Viata sudah ngasih kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol di sini, ngasih share informasi yang sangat berguna buat teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu aja. Sampai ketemu lagi. Thank you ya, Mel. Thank you Kak Glenn. Sukses buat Sinfonia. Dadah. Terima kasih. Sukses buat Viata juga. Thank you. Bye Viata Edik.